Satria Dewa Gatotkaca menjadi salah satu film bergenre action superhero yang sangat ditunggu pada tahun lalu. Film ini sudah memulai jagat sinemanya yang disebut sebagai Satria Dewa Semesta. Film ini merupakan produksi pertama dari Satria Dewa Studio dan disutradarai oleh Mas Hanung Bramantio. Lalu ada castnya yaitu Rizky Nazar sebagai Gatotkaca, Yasmin Neper sebagai Agni, Omar Daniel sebagai Dananjaya, Kang Cecep Arif Rahman sebagai Pandega, Kang Yayan Ruhian sebagai Beceng, dan masih banyak jajaran cast lainnya. Maka dari itu biar nggak ketinggalan vibes-nya, lebih baik nonton filmnya secara langsung di streaming online. Dan seperti biasa kita kasih spoiler warning terlebih dahulu bagi kalian yang belum nonton film yang satu ini. So welcome back Galeri Cinema di alur cerita film. Awal kisah pada tahun 2006, tepat di pinggiran kota Astinapura, terdapat anak kecil yang bernama Yuda. Dia dibesarkan oleh ibunya yang bernama Arimbi dan ayahnya yang bernama Pandega. Mereka tinggal di sebuah rumah berlokasi di tengah hutan dekat pinggiran kota Astinapura. Sejak kecil Yuda sudah diajari bela diri dan pendidikan oleh orang tuanya. Pada malam harinya, ayah Yuda Pandega bersikeras berniat pergi meninggalkan istri dan anaknya. Walau sudah dicegah sang istri, tetapi dia tetap menghiraukannya. Di saat itu, Pandega memberikan sebuah medali Brajamusti kepada Arimbi agar menjaga dan menyimpan benda itu. Singkat waktu, 1 bulan kemudian, Arimbi didatangi oleh adik perempuannya yang bernama Ratri. Ratri membujuk Arimbi untuk pulang ke rumahnya karena orang tua mereka sedang sakit. Namun Arimbi tidak mau dan dia tetap akan bertahan di tempat itu untuk bersembunyi dari kejaran kaum Kurawa. Di saat itu tiba-tiba dari luar rumah terdengar seseorang memanggil nama Arimbi. Ternyata itu adalah pria bertopeng yang menginginkan medali Brajamusti yang dia yakini disembunyikan oleh Arimbi karena Arimbi tidak mau menyerahkannya. Pria bertopeng itu pun menyerang dan mencuri patih jiwa dari Arimbi. Sementara Ratri tewas di tangan pria bertopeng itu. Di saat itu, karena kekuatan dari medali Brajamusti, Arimbi beserta Yuda berhasil lolos dari kejaran pria bertopeng tersebut. Surat kabar di kota Astinapura memberitakan banyak kematian secara misterius. Semua peristiwa itu terjadi setelah benda yang diduga meteor jatuh di kota itu. 15 tahun kemudian, Yuda yang saat ini beranjak dewasa baru saja kehilangan pekerjaannya. Dia tinggal bersama ibunya di sebuah kontrakan kecil di kampung kota Astinapura. Ibunya saat ini menderita hilang ingatan dikarenakan efek atas kejadian 15 tahun yang lalu. Mereka selalu nunggak uang kontrakan karena uang pesangon Yuda tidak cukup untuk membayar kontrakan. Dan mereka dikasih waktu 3 hari untuk melunasinya. Di tengah situasi terjepit, Yuda menerima pekerjaan sampingan jadi fotografer di saat wisuda sahabatnya. Sahabatnya ini yang bernama Erlangga. Erlangga selama ini selalu membantu Yuda ketika dia dalam kesulitan. Ternyata Erlangga merupakan mahasiswa berprestasi dan lulusan terbaik. Dan begitu juga dengan Agni yang merupakan putri sematawayang dari rektor di Universitas Bharata Astinapura. Profesor Arya alias ayah dari Agni sedang memberikan sambutan untuk mahasiswa lulusan terbaik. Singkat waktu ketika Erlangga mau memberikan sambutan, tiba-tiba dia terkena serangan dari seseorang yang misterius, sehingga tubuhnya terlempar dan berubah dan dia pun tewas seketika. Melihat peristiwa itu, semua orang di ruangan itu panik. Yuda pun mengejarnya dan berusaha melawan pria misterius itu. Namun usahanya sia-sia karena pria itu terlalu kuat. Yuda yang tanpa sadar sudah berada di rumahnya. Yuda yang baru saja siuman dan menyebut nama Erlangga. Ibunya menanyakan siapa Erlangga. Ibunya yang tengah menonton berita kematian Erlangga di televisi, dia menyebut nama Kurawa. Reporter TV mewawancarai saksi di lokasi kejadian itu. Profesor Arya menjelaskan bahwa pelakunya sangat kuat dan dia dapat mengangkat korban dengan 1 tangan. Dia yakin pelakunya berasal dari gen Kurawa. Setelah melihat berita kematian Erlangga, Arimbi berteriak memanggil nama Pandega. Yuda bertemu dengan Prof. Arya di rumah mendiang Erlangga. Dia menanyakan kepada Prof. Arya apakah Pandawa benar ada. Karena hal itu berkaitan dengan kondisi ibunya,
yang telah lama hilang ingatan. Namun ibunya menyebut nama Kurawa saat melihat pelaku di televisi. Prof. Arya mengatakan kalau Yuda masih penasaran bisa datang ke rumahnya. Akhirnya Yuda datang ke rumah Prof. Arya dan di sana juga ada Agni. Prof. Arya pun menjelaskan sebuah silsilah sejarah turun-temurun. Mereka menyimpulkan bahwa Kurawalah yang telah mengambil ingatan ibu Yuda. Prof. Arya menanyakan siapa nama ibu Yuda dan di mana dia tinggal. Yuda menjawab ibunya bernama Arimbi dan tinggal di kampung di pinggir kota Astinapura. Yuda mengembalikan barang-barang milik Erlangga. Di saat itu Yuda masih tampak bersedih dan dia pun flashback kebersamaannya dengan Erlangga. Namun tiba-tiba dia dikagetkan oleh kedatangan Agni yang masuk ke kamar Erlangga. Agni ternyata mencari petunjuk pelaku pembunuhan Erlangga. Karena Yuda masih sedih dan menyuruh Agni untuk pergi. Agni berjanji akan memberikan peta penyebaran kaum Kurawa yang bisa dijadikan rujukan bagi siapa yang mengambil ingatan ibu Yuda. Mendengar hal itu, mereka berdua akhirnya mencari petunjuk untuk mengungkap pelaku pembunuhan Erlangga. Di rak buku Erlangga, Yuda menemukan buku bertuliskan aksara Jawa. Di dalam lembaran buku itu ada kertas petunjuk mengarah ke sebuah tempat yang bernama Voila Paris. Akhirnya Yuda dan Agni bergegas menuju tempat tersebut. Dan benar saja di tempat itu Yuda dan Agni sudah diincar oleh kelompok Kurawa. Di dalam pertarungan itu Yuda terluka parah karena terkena kapak dari kaum Kurawa. Sementara Agni pingsan. Mereka diselamatkan oleh seorang laki-laki ahli panah. Dialah Dananjaya bersama adik kecilnya yang bernama Gege. Lo gerak, lo mati. Mereka membawa Yuda dan Agni yang terluka parah ke rumah Ibu Meripat. Ibu Meripat adalah seorang kolektor barang antik sekaligus ibu angkat Dananjaya dan Gege. Ternyata keduanya merupakan keturunan Pandawa, sementara Ibu Meripat seorang Kurawa. Ibu Meripat dengan kemampuannya membantu menyembuhkan luka Yuda. Dananjaya menceritakan bahwa dialah yang telah menyelamatkan Yuda ketika melawan pria bertopeng di acara wisuda waktu itu dan membawa Yuda yang pingsan ke rumahnya. Mereka juga selama ini bersama Erlangga telah menjalankan proyek Satria Dewa. Gigi menunjukkan video Erlangga tentang proyek Satria Dewa. Dalam video itu Erlangga mengatakan kiamat akan segera tiba di penghujung 2022. Jadi maksud dari kiamat di sini adalah kebangkitan Kurawa dan kehancuran Pandawa. Ribuan tahun yang lalu telah terjadi perang saudara antara keluarga Pandawa dan Kurawa yang dikenal dengan Perang Baratayuda. Perang itu sengaja diciptakan oleh Dewata untuk membersihkan alam semesta dari orang-orang serakah yang akan merusaknya. Maka dipilihlah Pandawa seorang pemenangnya. Tapi Aswatama sebagai panglima terakhir Kurawa tidak terima dengan kemenangan itu. Dia melepaskan senjata terlarang bernama Nayanastra untuk membunuh Pandawa. Demi melindungi Pandawa, senjata itu dilumpuhkan. Atas tindakannya, Dewata menghukum Aswatama dengan mencabut kekuatannya yang berbentuk permata dan mengurungnya di dimensi Patala sampai akhir zaman. 15 tahun yang lalu, sebuah meteor jatuh di wilayah utara Astinapura. Diduga benda itu adalah permata Aswatama yang sengaja dijatuhkan Dewata untuk membuka jalan perang lagi di masa sekarang. Kebangkitan Kurawa mulai terlihat dengan banyak sekali terjadi kerusakan alam, pembakaran hutan, korupsi, dan pandemi yang sengaja dibuat. Dan tidak hanya itu, banyak sekali nyawa Pandawa-Pandawa terbaik yang menjadi korban demi kebebasan Aswatama. Untuk menghambat gerak Kurawa, pemerintah membentuk Yoda Pandawa alias pelindung Pandawa. Sayangnya lembaga itu ditentang oleh tokoh-tokoh politik yang bergen Kurawa karena dapat memicu gerakan radikalisme di kalangan anak-anak muda. Atas desakan pemerintah, akhirnya dibubarkan dan dianggap sebagai organisasi terlarang. Akhirnya Kurawa leluasa mencari nyawa Pandawa terbaik untuk kebebasan Aswatama. Kalau beneran ini terjadi, akan menjadi kebangkitan Kurawa dan menuntut balas dendam pada semua Pandawa. Singkat cerita, Yuda ditemani Agni pulang ke kontrakannya. Di sana ternyata ibu Yuda sudah tidak ada karena telah diusir. Tapi anehnya, meskipun ibu sudah hilang ingatan, dia sempat menuliskan selembar kertas buat Yuda yang isinya petunjuk lokasi tempat tinggal Yuda sewaktu kecil. Kemudian mereka bergegas pergi menuju rumah tinggal Yuda sewaktu kecil yang berada di pinggiran kota Astinapura. Sesampainya di sana, mereka menemukan ibu Yuda dalam kondisi lemah dan ingatannya telah kembali.
Di saat itu pria bertopeng dengan batu permata di dahinya kembali muncul bersama anak buahnya dan dia mengejar Arimbi dan kembali meminta agar menyerahkan Brajamusti atau ingatan Arimbi akan kembali diambil. Dikarenakan Arimbi tidak memberikannya, Arimbi diserang oleh pria bertopeng tersebut. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Dananjaya kembali membantu melawan pria bertopeng itu dan akhirnya pria bertopeng itu menghilang meninggalkan mereka. Dalam kondisi sekarat, ibu Yuda, Arimbi, memberikan wasiat kepada Yuda untuk merawat dan menjaga barang peninggalannya yang dia tanam bersama tali pusar Yuda di dekat rumahnya. Ibunya berpesan agar benda itu jangan sampai jatuh ke tangan siapapun. Yuda akhirnya berhasil menemukan benda peninggalan orang tuanya dan ternyata peninggalan itu adalah medali Brajamusti yang dicari pria bertopeng tersebut. Sebuah benda kuno yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang Yuda. Dananjaya mengatakan kalau memang benar benda itu adalah Brajamusti, ini merupakan warisan nenek moyang Yuda yang diperuntukkan kepadanya karena mendapatkan gen spesial yaitu Gatot Kaca yang memiliki otot kawat, tulang besi untuk melindungi semua Pandawa. Mereka pun menuju ke sebuah candi. Di sana Yuda berusaha mencoba kekuatan medali Brajamusti dengan memukul keras pusaka itu dan mengucapkan mantra yang tertera di dalam benda itu. Dan tiba-tiba tangan hingga lengan Yuda berubah dan diselimuti semacam armor kuat. Namun Yuda tidak dapat mengendalikan kekuatan itu. Dananjaya mencoba ngetes kekuatan Yuda dengan membidik anak panahnya ke arah Yuda. Dan Yuda dapat menghancurkan anak panah itu dengan kekuatan tangannya. Yang akhirnya Yuda dapat mengendalikan kekuatan Gatot Kaca. Identitas mereka tidak boleh diketahui oleh siapapun. Sementara di sisi lain kaum Kurawa terus bertambah. Mereka dipersiapkan untuk menyambut Aswatama yang dia yakini akan bebas dari kutukan. Di dimensi Patala, pria bertopeng menyerahkan jiwatma Arimbi kepada Aswatama. Aswatama mengatakan tinggal satu jiwatma lagi yang paling tinggi, yaitu permata di dahi pria bertopeng itu, yang apabila diambil akan dapat mencabut nyawanya. Kemudian muncul seorang pria bertopeng itu, dialah Beceng, seorang geng Kurawa yang telah tersebar jimat di dalam dirinya dengan kekuatan itu. Dia diperintahkan untuk mengambil pustaka Brajamusti dari tangan Yuda, sekaligus mengambil jiwatmanya untuk membuka gerbang penjara Aswatama, yang merupakan jiwatma yang paling unggul. Jika Beceng berhasil, dia akan dijadikan panglima Kurawa yang tak terkalahkan. Ketika itu televisi di kota Astinapura kembali memberitakan peristiwa misterius telah ditemukannya jasad atlet pemecah rekor lari, dialah Zohri, yang ditemukan secara mengenaskan di latihannya tiap pagi hari. Lalu seorang polisi wanita mengatakan bahwa rangkaian kematian misterius masih menjadi investigasi pihak kepolisian. Yuda, Agni, dan Dananjaya menyamar menjadi petugas untuk mengambil sampel darah korban. Dan mereka juga berhasil mendapatkan sampel rambut pelaku. Dari hasil penelitian data korban terungkap bahwa gen para korban adalah Pandawa, yaitu data pelaku mengarah kepada gen Pandawa, bukan gen Kurawa. Kemudian mereka mendapatkan petunjuk lokasi persembunyian pelaku yang berada di sebuah gedung tua pabrik yang sudah tidak dipakai lagi. Mereka akhirnya menuju ke lokasi tersebut dan di sana Agni menemukan sebuah tas berisi foto Arimbi, ibunda Yuda. Berdasarkan hasil penelitian Dananjaya, pelaku telah terungkap, yaitu pelaku mengarah kepada sosok yang bernama Pandega Perkasa. Yuda terkejut dengan semua fakta itu karena dia mengakui bahwa Pandega Perkasa adalah ayahnya yang telah meninggalkannya sejak dia kecil. Karena bukanlah masalah Pandawa dan Kurawa, karena ini adalah masalah dia dan ayahnya. Yuda menemui Prof. Arya dan Agni dan mengatakan tentang kebangkitan Kurawa. Namun Prof. Arya masih meragukannya. Kemudian Yuda memberikan bukti bahwa mereka telah mengambil jiwatma ibunya. Prof. Arya mengajak Agni dan Yuda masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan itu banyak sekali barang antik peninggalan zaman kuno, termasuk senjata Krishna. Prof. Arya menjelaskan Aswatama akan terbebas dari kutukan Dewata setelah dia mengumpulkan 100 jiwatma Pandawa. Yuda menunjukkan pusaka Brajamusti kepada Profesor Arya. Prof. Arya menanyakan apakah boleh dia memegang Brajamusti itu.
namun Yuda tidak mau menyerahkan pusaka itu kepada siapapun. Kemudian Prof. Arya menunjukkan pusaka Naya Nastra dan mengatakan kepada Agni dengan pusaka itu Agni akan terlindungi. Kemudian dia menyerahkannya kepada Agni. Ketika Agni memegang pusaka itu, namun tiba-tiba tubuh Agni menjadi lemas dan dia pingsan. Sementara Ibu Mripat, Dananjaya, dan Gege diserang oleh kaum Kurawa dan akhirnya mereka melawan. Gege menelpon Yuda untuk mengabarkan penyerangan itu dan mereka meminta bantuan. Prof. Arya menyuruh Yuda untuk membantu temannya dan dia akan mengurus Agni. Dan pada akhirnya mereka bertiga kalah di tangan Beceng dan anak buahnya. Beceng menginterogasi mereka menanyakan di mana Yuda berada. Namun tiba-tiba Yuda datang dan meminta Beceng melepaskan mereka. Kemudian terjadilah pertarungan antara Yuda dan Beceng. Beceng pun kalah dalam pertarungan itu. Yuda meminta Beceng untuk membawanya kepada pimpinannya. Yuda mengatakan dari mana dia tahu bahwa pimpinannya adalah Kurawa. Beceng mengatakan pimpinannya dia adalah tangan kanan Aswatthama dan mustahil kalau dia seorang Pandawa. Kemudian Yuda menyuruh Gege mengambil air suci dan menyiramnya kepada Beceng. Kemudian datang seorang misterius dan dia adalah Pandega Perkasa. Karena Yuda yakin bahwa Pandega adalah seorang pengkhianat dan dalang semua ini, dan dia kemudian menyerang Pandega. Di tengah pertarungan melawan Pandega, Gege berteriak kepada Yuda agar menghentikan melawan Pandega, karena Pandega bukanlah pelakunya. Pandega adalah Yoda Pandawa, pelindung para Pandawa yang dibutuhkan oleh logo yang ada di dalam baju yang dia pakai. Pandega dengan menggunakan bahasa isyarat menanyakan kepada Yuda dari mana pusaka Braja Musti dia dapat. Dengan penuh emosional, Yuda mengatakan bukan urusan Pandega dari mana pusaka dia berasal. Sementara Beceng mengambil kesempatan itu dan dia mengambil medali milik Gege dan kabur meninggalkan mereka. Dananjaya dalam kondisi lemas mengatakan bahwa Yuda yang telah ditakdirkan Dewata untuk melindungi Pandawa, dan dia menyuruh Yuda untuk pergi ke Prof. Arya karena dia hanya satu-satunya yang dapat membantunya. Yuda pun pergi menuju ke rumah Prof. Arya, namun dia tidak menemukan Prof. Arya dan Agni di sana. Dari HP Queen dia menemukan sebuah simbol sebagai petunjuk mencari keberadaan Prof. Arya dan Agni. Dia mencuri simbol itu dan menemukan simbol itu mengarah ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu dia menemukan sebuah topeng seperti yang dipakai sosok misterius. Tak lama kemudian Pandega datang dan masuk ke ruangan itu. Pandega menceritakan kepada Yuda bahwa dia dan Prof. Arya adalah sama-sama Yoda Pandawa. Hubungan mereka berdua sangatlah dekat. Tanpa kehadiran Arya, kelahiran Yuda tidak akan selamat. Tali pusar Yuda hanya bisa diputus dengan pusaka yang dimiliki oleh Prof. Arya. Pandega meminta maaf kepada Yuda karena selama ini telah meninggalkannya. Dia sengaja meninggalkan Yuda dan ibunya karena dia harus menghadapi Kurawa-Kurawa itu agar tidak datang melukai Yuda dan mengambil pusaka Braja Musti. Sayangnya Kurawa terlebih dahulu datang menemui Yuda dan ibunya. Pandega mengira kaum Kurawa berhasil mendapatkan pusaka Braja Musti dan membunuh Yuda dan ibunya. Mulai saat itu Pandega tetap memilih menjadi Yoda Pandawa meskipun sudah dilarang dan dia tidak berdaya karena bergerak sendirian. Banyak korban berjatuhan di pihak Pandawa hingga akhirnya dia secara tidak sengaja bertemu dengan Yuda. Pandega menunjukkan pusaka Braja Denta sebagai pasangan Braja Musti. Dengan kedua pusaka itu dia berharap mereka berdua sama-sama dapat menemukan persembunyian Kurawa. Hanya dengan pusaka sakti mereka dapat menembus dimensi lain menuju gerbang Vatala, kota tua Astinapura. Saat inilah yang dinanti-nantikan Pandega untuk menghadapi para Kurawa untuk melindungi para Pandawa. Akhirnya pasangan pusaka Braja Musti dan pusaka Braja Denta mengantarkan Yuda dan ayahnya menuju ke gerbang Vatala. Di sana mereka disambut oleh Beceng dan anak buahnya. Di dimensi Vatala, Agni mulai tersadar dan melihat kedua tangannya dalam kondisi terikat. Dia memanggil ayahnya dan terkejut setelah melihat Prof. Arya adalah sosok di balik topeng dengan batu permata di dahinya. Prof. Arya mengatakan ini anugerah dia sebagai abdi Aswatthama, Kurawa yang berhak atas Astinapura yang direbut oleh kaum Pandawa. Prof. Arya menceritakan dulu dia dan istrinya bersama Pandawa yang lain berjuang bersama-sama. Namun sekarang setelah mereka menjadi pejabat, mereka lupa akan tujuan perjuangannya. Dia dan istrinya mengkritik mereka dan istrinya malah menjadi korban.
Dia pun kakinya lumpuh seumur hidup dan dia frustasi dan hampir bunuh diri. Dan pada akhirnya Agni menyadari bahwa ayahnya adalah sosok di balik pembunuhan para Pandawa, termasuk Erlangga dan Ibu Yuda. Yuda menemukan Agni dan dia memanggilnya. Yuda meminta Prof Arya untuk menghentikan semua ini, namun Prof Arya justru menyerang Yuda. Tolong hentikan semua ini, Prof. Lalu Arya memerintahkan Beceng untuk menghabisi Yuda dan Pandega. Namun tiba-tiba secara tak terduga Beceng yang mengkhianati Prof Arya. Beceng, selesaikan. Rupanya aksi Beceng didukung oleh Aswathama. Lalu Agni berteriak memanggil ayahnya dalam kondisi sekarat. Prof Arya meminta maaf kepada mereka dan ini telah menjadi karma. Dia meminta tolong kepada Pandega dan Yuda agar Yuda yang mengakhiri hidupnya karena dia merasa terhormat tewas di tangan Gatotkaca. Dengan terpaksa Yuda akhirnya memenuhi permintaan Prof Arya, sementara Agni terus berteriak dan menangis agar Yuda jangan melakukannya. Akhirnya Prof Arya tewas di tangan Yuda. Beceng pun kembali melawan Yuda. Dalam pertarungan itu Pandega membantu Yuda melawan Beceng. Ketika itu Pandega tertusuk oleh senjata Beceng. Pandega sekarat dan Yuda sedih dan menyebut nama ayah. Dalam kondisi sekarat, Pandega memberikan pustaka Brajadenta kepada Yuda. Dan akhirnya Pandega tewas. Kematian Prof Arya membuat Beceng mendapatkan kekuatan permata di dahinya. Lalu Beceng pun tiba-tiba dengan kemampuannya berubah menjadi sosok yang sangat kuat. Gua belum mati. Sementara Yuda dengan Brajamusti disandingkan dengan Brajadenta, seluruh tubuhnya berubah menjadi Satria Gatotkaca. Dan terjadilah pertarungan yang begitu dahsyat antara Satria Gatotkaca dan Beceng. Kemudian Ibu Meripat, Dananjaya dan Gege datang. Dananjaya membidik anak panahnya ke arah Beceng. Namun tidak berefek buat Beceng. Agni pun memberikan pusaka Nenestra kepada Satria Gatotkaca. Kemudian Satria Gatotkaca mengerahkannya kepada Beceng. Dan pada akhirnya Beceng tewas dan sekaligus menghancurkan penjara Aswathama. Beceng terbunuh dengan busur anak panah dari Dananjaya setelah mengetahui bahwa yang telah membunuh ayah dan kakaknya adalah Beceng. Di akhir film, Yuda melanjutkan kuliahnya. Yuda sebagai Satria Gatotkaca terbang di langit kota Hastinapura yang telah diserang oleh kaum Kurawa. Dan film pun selesai. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya gue makin semangat bikin videonya. Gue pamit undur diri, salam movie mania, sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye-bye.